البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan seputar Islam wal iman. Yang pada pertemuan yang lalu intinya bahwasanya kedua istilah tersebut ketika disebutkan bersama-sama maka memiliki cakupan makna yang berbeda ketika disebutkan bersama-sama. Islam dimaknakan apa ketika digandengkan dengan iman? Indah Abdurrahman. Sini. Islam dan iman ketika digandengkan penyebutannya, maka Islam dimaknakan dengan apa? Taib. Islam bermakna berarti apa? Penunaian amalan-amalan atau syiar-syiar keislaman yang zahir seperti salat, puasa, zakat dan seterusnya. Kemudian iman maknanya yang dimaksud dengan iman ketika digandengkan dengan Islam yang apa? Yaitu pembenaran terhadap prinsip-prinsip pokok keimanan yang 6, yaitu rukun iman yang 6 yang disebutkan dalam hadis Jibril. Ini Anda sudah ingat ya, kawan? Paham ya? Iman dan Islam kalau disebutkan sendiri-sendiri maka maknanya sama, kawan. Iman ya Islam, Islam ya iman, yaitu mencakup keseluruhan agama yang terdiri dari keyakinan-keyakinan dan juga amalan-amalan lahiriah. Tapi ketika disebutkan bersamaan maka perbedaannya tadi, Islam dibawa pada makna 6 amalan-amalan yang zahir, sedangkan iman berkaitan dengan keyakinan-keyakinan batin. Taib. Nah, sekarang akan dibawakan istilah-istilah yang kondisinya seperti itu. Qal wa nadha'iru dzalika fi kalamillahi wa rasulihi wa fi kalamin nasi katsira. A'ni fil ifradi wal iqtiran. Dan yang semisal dengan hal tersebut dalam perkataan Allah dan Rasulnya serta dalam perkataan manusia itu banyak. Yang aku maksudkan yaitu dari sisi ifrad dan iqtiran, yaitu penggunaan suatu istilah ketika disebutkan sendirian dan ketika digandengkan dengan istilah lain. Minha lafdzul kufri wan nifaq, di antaranya lafaz kufur dan nifaq.
Perhatikan ini istilah lain. Kufur dan nifak kondisinya juga sama, kawan. Ketika disebutkan sendirian maka mencakup kufur ya mencakup nifak, nifak yang mencakup kufur. Tapi ketika disebutkan bergandengan dalam satu perkataan maka memiliki perbedaan makna. Qala fal kufru idza dzukira mufradan fi ma'idil akhirah dakhala fihi al munafiqun. Maka kekufuran apabila disebutkan secara bersendirian dalam ancaman-ancaman akhirat, maka masuk di dalamnya orang-orang munafik. Baik. Maksudnya munafik nifak i'tiqadi. Kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Karena kemunafikan ada dua jenis, nifak amali dan nifak i'tiqadi. Nifak amali yaitu kemunafikan berupa amalan-amalan nifak seperti berbohong, menyelisih perjanjian, mengkhianati amanah. Ini nifak amali. Adapun nifak i'tiqadi itulah yang diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Izharul Islam wa ibtanul kufri. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Nah, ini nifak yang kafir pelakunya. Faqaulihi ta'ala man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Contohnya akhwan yang disebutkan kekufuran dan mencakup padanya kemunafikan. Ayat di surat Al-Maidah ini. Wa may yakfur bil iman, siapa saja yang kufur terhadap keimanan. Kufur terhadap keimanan masuk dalamnya juga apa? Nifak. Maka sungguh amalannya terhapus dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa nadhairuhu katsira, dan yang semisal itu banyak. Qala wa idza qurina bainahuma. Nah, sekarang apabila keduanya digandengkan, qurina bainahuma ay qurina bainal kufri wan nifaq. Antara kekufuran dan kemunafikan disebutkan berbarengan dalam suatu kalam, dalam suatu pembicaraan. Maka maknanya berbeda. Kanal kafiru man adhara kufrahu wal munafiqu man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbi. Maka kafir adalah orang yang menampakkan kekufurannya. Dia nampakkan terang-terangan kekufuran. Sedangkan munafik yaitu orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. Secara lisan mengatakan aku mukmin, aku muslim, tapi hatinya tidak, hatinya kufur, hatinya sebenarnya membenci keislaman. Ini munafik. Nah, contoh yang digabungkan dalam satu ayat, akhwan, misalnya dalam surat Al-Nisa. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah gabungkan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir di neraka jahanam secara keseluruhan. Apalagi yang digabungkan antara kekufuran dan munafik. Man ya'ti bil ayah. Apa? Taib yang di surat At-Tahrim apa? Zubair. Naam ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud 'alaihim.
Ini sangat jelas. Nabi diperintahkan untuk memerangi orang-orang kufar dan juga orang-orang munafik. Sama-sama kafir, tapi kufar terang-terangan menunjukkan kekufurannya, munafik kafir tapi menyembunyikan kekufurannya, dan itu lebih berbahaya. Contoh yang lain, ikhwan, wa kadzalika lafdzul birri wat taqwa. Demikian pula lafaz al-birri wat taqwa. Ini telah kita lewati dulu. Al-birru wat taqwa ketika digandengkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, digandengkan, maka al-bir, ikhwan, di bab ada makna apa? Imtithalul awamir, penunaian perintah-perintah. Wat taqwa tarkul manahi, meninggalkan hal-hal yang dilarang ketika digandengkan. Walabdul itsmi wal udwan. Demikian pula lafaz al-itsm wal udwan, sama-sama bermakna dosa ketika bersendirian, segala sesuatu yang dilarang. Tapi ketika digandengkan al-itsmu wal udwan, sebagiannya membawa pada al-itsm, ada yang memaknakan dosa antara engkau dengan Allah, al-udwan yang berkaitan dengan sesama makhluk. Ada yang memaknakan al-itsm yaitu dosa berupa meninggalkan kewajiban, sedangkan udwan berupa melanggar larangan. Walabdut taubah wal istighfar. Demikian pula taubah dan istighfar, ini juga telah kita lewati. Walabdul faqir wal miskin. Demikian pula lafaz fakir dan miskin. Ketika sendiri-sendiri maka maknanya mencakup. Fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan, misalnya dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, maka bedanya fakir dan miskin apa? Apa bedanya antara fakir dan miskin? Indah Ismail. Miskin al-muqil, kalau fakir al-mu'dim. Miskin itu muqil, yang punya tapi sedikit, tidak cukup untuk sehari-harinya. Sedangkan fakir mu'dim, yaitu yang memang tidak punya sama sekali. Miskin masih punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, masih kekurangan. Wa amthalu dzalik, dan yang semisal itu. Qala wa yashhadu lil farqi bainal islami wal iman qauluhu ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ila akhir surah. Dan menguatkan perbedaan antara Islam dan iman ketika disebutkan bersama-sama, ikhwan, adalah ayat dalam surat Al-Hujurat. Orang-orang Arab itu mengatakan amanna, kami beriman. Tapi Nabi diperintahkan, qul, katakanlah wahai Nabi, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Kalian belum beriman secara sempurna, maksudnya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami berislam. Dan ini lebih aman, dibimbingkan oleh Nabi SAW untuk mengungkapkan dengan sesuatu yang jelas untuk dijadikan patokan hukum. Karena apa? Ketika mengatakan aslamna, jelas, karena Islam itu berdasarkan apa? Sesuatu yang zahir. Tapi kalau mengatakan amanna, kami beriman, ini tidak bisa dilihat karena berkaitan dengan sesuatu yang batin. Taib. Qala wa qad ya'taridu 'ala hadha bi anna ma'na al-ayah qulu aslamna. Naam.
angkit. Nah, inqadna bidhahirina. Maksud qulu aslamna, maksudnya apa? Inqadna bidhahirina, kami tunduk patuh dengan zahir-zahir kami, dengan apa? Amalan-amalan lahiriah kami. Fahum munafiquna fil haqiqah, padahal mereka itu orang-orang munafik pada hakikatnya. Wa hadza ahadu qaulil mufassirin fi hadhil ayatil karimah. Ini salah satu dari dua pendapat ulama tafsir tentang ayat yang mulia ini. Jadi pada ayat di surat Al-Hujurat, ikhwan, nah, setiap ketemu faedah seperti ini, nah, antum yang sudah menghafal maka diingat-ingat. Karena kita memahami suatu ayat, ikhwan, yang telah kita hafal, kita bisa memahaminya, maka padanya nah, faedah yang besar. Nah, ternyata pada ayat ini qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ini terjadi khilaf di kalangan para mufassirin. Disebutkan di sini salah satu pendapatnya adalah bahwasanya A'rab tersebut adalah orang-orang munafik. Nah, hakikat mereka munafik. Makanya Nabi diperintahkan untuk apa? Qul lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qul aslamna, kan tapi katakanlah aslamna. Kalau aslamna tidak akan dikritisi. Kenapa? Karena nah, kami berislam, maksudnya secara zahir walaupun batin kami munafik. Baik, ini penafsiran yang pertama. Wa ujiba bil qaulil akhar, dan penafsiran ini dijawab dengan pendapat yang lain, berarti pendapat kedua. Warud jihadan, dikuatkan pendapat tersebut. Wa huwa, yaitu annahum laisu bimu'minina kamilil iman, la annahum munafiqun. Bahwasanya mereka itu dikatakan lam tu'minu, kalian belum beriman, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi maksudnya mereka itu bukan kaum mukminin yang sempurna imannya. La annahum munafiqun, bukan bahwasanya mereka itu orang-orang munafik. Jadi yang dimaksud bukan mereka itu orang-orang munafik, tapi apa? Mereka itu muslim, tapi apa? Belum sempurna imannya. Karena tentunya untuk mengklaim, ikhwan, amanna, kami beriman dengan keimanan sempurna, ini siapa yang berani? Ya kan? Oleh karena itulah dalam pembahasan nanti ada istilah namanya istitsna fil iman, mengucapkan aku beriman insyaallah. Ana mu'minun insyaallah, aku seorang mukmin insyaallah. Maksudnya aku ini mukmin insyaallah. Nah, dari sisi apa? Tidak berani untuk mengklaim keimanan yang sempurna. Tidak berani mengklaim keimanan yang sempurna. Bukan menunjukkan keraguan-raguan, tapi tidak berani untuk mentazkiyah diri bahwasanya keimanannya telah sempurna. Makanya para salaf mengungkapkan dengan ungkapan ana mu'minun insyaallah. Aku seorang mukmin insyaallah. Nah, di sini ya kawan, jadi makna yang rajih, yang dirajihkan bahwasanya A'rab tersebut yang mengatakan amanah kemudian dibimbingkan dalam tu'minu walakin qulu aslamna, maksudnya mereka belum mencapai kesempurnaan iman, bukan karena mereka itu munafik. Kama nafal imana anil qatili wazani wasariqi wa man la amanata lahu, sebagaimana juga telah dinafikan atau ditiadakan keimanan dari orang yang membunuh, yang berzina, yang mencuri, dan orang yang tidak memiliki amanah. Bukan berarti mereka munafik, bukan berarti mereka kafir, tapi apa? Mereka orang-orang yang imannya belum sempurna.
dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa-dosanya. Wa yu'ayyidu hadza siyaqul ayah, dan menguatkan penafsiran kedua ini konteks ayat. Penafsiran kedua maksudnya apa? Nah, A'rab ini dihukumi apa? Apa? Alif. Untuk penafsiran kedua, A'rab ini dihukumi munafik atau muslim? Muslim. Nah, muslim. Tapi imannya belum sempurna. Nah, menguatkan penafsiran kedua ini, akhwan, fa inna surah min awwaliha ila huna fin nahyi 'anil ma'asi wa ahkami ba'dil 'usah wa nahwi dzalik wa laisa fiha dzikrul munafiqin. Ya, ini yang menguatkan dalam penafsiran. Nah, konteks dan alur pembahasan, akhwan, sangat penting untuk diperhatikan. Nah, karena surat sejak awal sampai dalam ayat ini semuanya berkaitan dengan larangan dari kemaksiatan dan hukum sebagian pelaku maksiat dan yang semisalnya. Tidak ada padanya penyebutan orang-orang munafik. Sehingga tentunya tidak selaras kalau tiba-tiba berkaitan dengan orang-orang munafik pada ayat ke-14 ini. Tsumma qala ba'da dzalika wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Yang menguatkan berikutnya, Allah katakan setelahnya, jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian taat pada Allah dan Rasulnya, maka la yalidkum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian sedikit pun. Walau kanu munafiqin ma nafa'atuhumut ta'ah. Ini, kalau seandainya mereka itu orang munafik, tentunya ketaatan tidak akan bermanfaat sama sekali, ya tidak. Dan ini tarjih yang kuat, akhwan. Pendalilan yang kedua ini dengan apa? Kelanjutan ayat itu sangat kuat, menunjukkan bahwasanya A'rab ini bukan munafik. Tsumma qala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian Allah katakan di ayat ke-15, hanyalah kaum mukmin yang sebenarnya, yaitu yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Al-ayah, yakni wallahu a'lam, maksudnya annal mu'minin al-kamilil iman hum haula la antum. Ini maksudnya. Maksudnya yaitu orang mukmin yang betul-betul sempurna imannya adalah orang-orang yang seperti itu, bukan seperti kalian. Maksudnya apa seperti itu? Yaitu seperti ayat ke-15. Al-mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Tidak ada keraguan. Bal antum muntafin ankumul imanul kamil. Bahkan kalian itu tertiadakan dari kalian keimanan yang sempurna, karena belum mencapai kriteria yang disebutkan dalam ayat ke-15. Baik. Nah, ini taujih yang bagus untuk ayat. Ya'yidu hadza, menguatkan hal ini, annahum amarahum aw adzina lahum an yaqulu aslamna wal munafiq la yuqalu lahu dzalik. Dan menguatkan penafsiran ini juga bahwasanya Allah perintahkan mereka atau izinkan kepada mereka untuk mengatakan aslamnya, kami berislam. Sedangkan orang munafik tidak dikatakan yang demikian, tidak diizinkan. Walau kanu munafikin, pendalilan berikutnya yang menguatkan tarjih bahwasanya mereka bukan munafik. Walau kanu munafikin, seandainya mereka itu orang-orang munafik, la nafa'anhul al-Islam kama nafa'anhumul iman. Tentu Allah akan tiadakan dari mereka keislaman. Kenapa? Karena Allah tahu hakikat hati mereka. Kalau kita kita nggak bisa menghukumi kecuali dengan zahir. Tapi di sini Allah Maha tahu. Maka tentu Allah akan tiadakan keislaman sebagaimana tiadakan keimanan. Wa nahahum an yamunnu bi islamihim.
Dan Allah Subhanahu wa taala di sini larang untuk yamunnu bi islamihim, yaitu mengungkit-ungkit menganggap bahwasanya keislaman mereka itu merupakan jasa bagi kaum muslimin. Qul la tamunnu alayya islamakum. Kita berislam itu kalian berislam itu jangan jangan diungkit-ungkit seakan-akan kalau kalian berislam itu Allah menjadi beruntung. Allah menjadi menjadi utang budi. Ini maksudnya. Tapi kita berislam harusnya karena memang kita butuh pada Islam itu dan memperkuat kesyukuran pada Allah. Karena diberi hidayah. Fa'athbata lahum islaman, maka Allah tetapkan bagi mereka keislaman. Wa nahahum an yamunnu bihi ala rasulih, dan Allah larang mereka untuk mengungkit-ungkit keislaman mereka kepada rasulnya. Misalnya dengan mengatakan, wahai Nabi, kami kan sudah mengikuti engkau, kami sudah berislam kepadamu. Harusnya kami dimuliakan demikian. Ini namanya man, ya, mengungkit-ungkit atas Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keislamannya. Ini tidak boleh, kok. La tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tapi Allah lah yang menganugerahi kalian sehingga diberi hidayah untuk berislam. Walau lam yakun islaman sahihan laqala la tuslimu bal antum kadzibun. Seandainya mereka itu Islamnya tidak benar, tidak diterima, maka tentunya akan dikatakan kalian belum berislam. Bahkan kalian itu pendusta. Kama kadzdzabahum fi qaulihim nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Kemudian di akhir ayat wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Di sini didustakan ketika mereka bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad utusan Allah. Karena persaksian mereka persaksian di lisan tok, tidak mau tunduk, tidak bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi kesimpulannya, kawan, ayat yang ke-14 dari surat Al-Hujurat termasuk ayat yang menjadi dalil perbedaan antara istilah Islam dan iman ketika disebutkan bersama-sama. Pertama. Yang kedua, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan Arab yang masuk Islam, dengan keislaman yang zahir. Ada keimanannya tapi tidak mencapai atau belum mencapai kesempurnaan. Karena iman bertingkat-tingkat, belum mencapai kesempurnaan. Adapun yang memaknakan bahwasanya Arab di sini orang-orang munafikin, maka ini adalah tafsir yang lemah. Baik, barakallahu fikum, pahami dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu